Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat, kalian meninggal kecuali berada di atas keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kedua nikmat yang mana tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia. Maka bersyukurlah Allah telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang dapat menikmati dua nikmat tersebut. Nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Memperbanyak amalan soleh, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau yang senantiasa mengikuti jalan beliau, para istri-istri beliau, sahabat beliau, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti jalan beliau alaihi salatu wasalam hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada satupun perkara kebaikan yang mengantarkan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat seorang hamba mendapatkan rahmat Allah sehingga dengannya ia masuk surga, kecuali telah Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan, kecuali telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan tidak ada satupun perkara yang membuat seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah setiap perbuatan buruk yang telah engkau lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya dengan perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa yang telah engkau lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan,
dan pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 wasiat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita untuk diikuti. Wasiat yang pertama ialah ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Entah itu kita sedang berada dimanapun, apapun yang kita lakukan, dalam keadaan apapun, sendiri maupun beramai-ramai, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi perbuatan kita, baik maupun buruk. Apabila baik, Allah catat dan kita akan mendapatkan ganjarannya. Akan tetapi waliyadu billah, kalau buruk, tetap Allah Subhanahu wa taala catat dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di hadapannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sepatutnya bagi seorang hamba, seorang muslim, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berpikir secara realistis, yang namanya seorang manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Seberapapun ia berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah seumur hidupnya, pasti ia pernah jatuh ke dalam perbuatan dosa. Pasti ia pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu khata', banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat setelahnya. Setelah melakukan kesalahan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana kita ketahui adalah Rabb seluruh alam, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita sebagai seorang manusia, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mengetahui tentang manusia, zat yang paling mengetahui apa kelemahan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Allah Subhanahu wa taala tahu manusia tidak akan pernah luput dalam hidupnya dari dosa dan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala buka bagi kita pintu taubat, buka bagi kita pintu istighfar. Allah Subhanahu wa taala buka bagi kita kesempatan untuk melaksanakan amalan soleh yang semoga dengan amalan-amalan itu menghapus dosa kita. Itulah yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan pada wasiat keduanya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Seorang manusia senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah, berada di atas ketaatan, akan tetapi pasti ia jatuh kepada kesalahan. Tetapi setelah ia jatuh kepada kesalahan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kesalahan tersebut dengan perbuatan baik, dengan amalan soleh, yang semoga dengan amalan soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa hamba tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan hal tersebut. Maka setelah kita berbuat keburukan, berbuat dosa, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perbuatan buruk kita yang telah kita lakukan, kita sesali, dengan beristighfar kepada Allah, melakukan amalan soleh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sebaik-baik amalan baik, amalan soleh yang seorang hamba lakukan tepat setelah ia melaksanakan dosa, tepat setelah ia terjerumus ke dalam kemaksiatan, adalah istighfar dan bertaubat.
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar, taubat yang jujur. Taubat yang mana dengan taubat itu kita sesali perbuatan kita yang lalu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia kembali kepada Allah setelah ia melaksanakan dosa, ia iringi perbuatan buruknya dengan perbuatan baik, ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hamba tersebut memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangatlah riang, sangatlah gembira, senang terhadap seorang hamba yang bertaubat atasnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lallahu ashaddu faraha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisha minha fa ata shajarah fattaja fi dhilliha qad aisa min rahilatihi فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذه بهطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kegembiraan Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian terhadap hewan tunggangannya di sebuah padang pasir yang sangat luas. Namun tiba-tiba hewan tersebut lepas dari ikatannya, lepas dari pandangannya. Padahal di atas hewan tunggangan tersebut terdapat makanan dan minuman baginya. Hingga akhirnya ia merasa putus asa untuk menemukan hewan tunggangannya kembali. Kemudian ia beristirahat di bawah sebuah pohon. Namun pada saat itu tiba-tiba ia mendapati untanya, hewan tunggangannya berada tepat di sampingnya, bersama makanan dan minuman yang berada di atasnya. Maka seorang hamba tersebut senang, saking senangnya sampai ia salah berucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, kata orang tersebut. Saking senangnya. Maka sungguh Allah jauh lebih senang dari orang tersebut ketika seorang hamba datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang yang istiqamah di atas ketakwaan kepadanya dan menjadikan kita orang yang senantiasa bertaubat setiap kali kita berbuat kesalahan dan dosa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui di poin 2 sebelumnya, bahwasanya seorang hamba menurut wasiat Nabi alaihi salatu wasalam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Kemudian ia melakukan amal kebajikan yang mana dengan amalan tersebut akan menghapus dosa yang telah ia perbuat. Maka sungguh setelah hamba tersebut membangun hubungannya dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan tersebut tidak akan pernah sempurna sampai ia melaksanakan poin yang ketiga. Nabi SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah, berinteraksilah, bermuamalalah, berbuat baik kepada sesama dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Maka seorang hamba tidak akan pernah sempurna hubungan baiknya dengan Allah sampai ia berhubungan baik dengan makhluk yang lainnya. Dalam 3 wasiat yang Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadis ini, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah hubungan kita dengan Allah baik,
kita bertakwa kepada Allah, kita perbaiki hubungan terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita merugikan diri sendiri, terus berbuat dosa dan tidak pernah beristighfar. Istighfar, berbuat kebaikan setelah berbuat dosa, maka itu adalah bentuk kebaikan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita perbaiki hubungan kita kepada orang lain, berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita justru menyayat hati saudara kita. Jangan sampai tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita gunakan untuk menzalimi saudara kita. Dengarkanlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Hari di mana manusia membutuhkan cahaya pada saat itu. Manusia membutuhkan pertolongan, akan tetapi karena kezalimannya dia dulu di dunia, yang ia dapatkan adalah kegelapan, kesengsaraan, waliyadzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah, tahanlah diri kita. Apapun yang ingin kita lakukan terhadap saudara kita pikir terlebih dahulu, apakah ini perbuatan baik atau bukan. Ikuti Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun dengan orang kafir sekalipun kita berbuat baik sesuai dengan batasan-batasannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik, maka ikuti. Jangan sampai kita melewati batas berbuat baik terhadap orang yang non muslim. Ada beberapa orang yang mana mereka menganggap toleransi itu tidak ada batasnya, sampai-sampai melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita berbuat baik kepada setiap makhluk, akan tetapi memiliki batasan-batasannya masing-masing. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah akhlak kita kepada manusia lainnya. Dan juga kebaikan akhlak seseorang ini memiliki kedudukan yang besar. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak membuat seseorang masuk ke dalam surga?" Maka Nabi menjawab, adalah seseorang yang mana akhlaknya baik kepada sesamanya. Ahsanukum khuluqa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam memudahkan kepada kita kepada jalan kebaikan, kepada jalan takwa, memudahkan lisan kita untuk beristighfar dan mau mengakui setiap kesalahan yang telah kita perbuat, dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang diberi taufik dalam berakhlak yang mulia. Karena setiap seorang hamba berusaha melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong hamba tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana wulata umurina waj'alhum fima tuhibbu wa tardah ya rabbana ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis shalah.